Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Anak-anak, kami ajak untuk bangkit berdiri, kita bergembira, kita bersukaria, kita menyanyikan gerak dan lagu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hidupku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya memuji Tuhan. Hidup tanpa Yesus seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hidupku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya memuji Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita siapkan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani
pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Mari anak-anak, kita buka kidung ceria kita bernyanyi dari kidung ceria nomor 9, bait 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Anak-anak, kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan bersama dengan anak-anak layan untuk beribadah dan memuji nama-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati anak-anak layan kami dan berkati kami para pelayan yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita buka Alkitab kita. Kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 7. Mari anak-anak, kita baca secara bersama-sama ya. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya akan tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya.
Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Demikian Mazmur pujian kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 90 bait 1 dan 3. Yesus sayang padaku. Kini tibalah kita dalam pemberitaan firman, kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka bacaan kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu, biarkan tetap Alkitabnya terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih-Mu yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami saat ini. Kami sudah memulai ibadah kami dengan nyanyian kami. Sekarang Tuhan, Alkitab kami telah terbuka di hadapan kami. Kami akan membacanya. Diamkanlah suara-suara kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan suara Tuhan lewat bacaan yang akan kami baca saat ini. Tuntun kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan membaca firman-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 yang berkata, "Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kamu mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh.
Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini? Sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Anak-anak dipersilahkan duduk. Melalui bacaan surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini, Paulus sebagai bapak rohani mengatakan kekecewaannya sekaligus menyampaikan pengajaran kepada umat. Rasul Paulus kecewa terhadap rasul-rasul palsu yang mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah. Mereka menggantikan firman Allah dengan ucapan-ucapan telinga manusia supaya mereka mendapat pujian, dan jemaat bahkan sampai membanding-bandingkan pelayanan rasul palsu dengan rasul Paulus. Belum lagi rasul palsu berusaha menjatuhkan kepemimpinan rasul Paulus dalam pelayanannya yang sedang dikerjakannya. Melihat situasi ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga belum tentu menjadi benih yang baik dalam pertumbuhan iman yang sedang bergumul. Rasul Paulus mengatakan bahwa firman yang diberitakan bukan hanya untuk melegakan, tetapi juga menegur kesalahan dan mengingatkan jemaat ketika jemaat mengabaikan kehendak Allah. Rasul Paulus mengatakan, pelayanan yang disertai dengan bimbingan Roh Kudus akan menjadikan umat menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin berkenan di hadapan Allah. Paulus juga meyakini jemaat bahwa pengajaran yang disampaikan kepada umat melalui bimbingan Roh Kudus tertulis di dalam loh-loh hati mereka. Orang percaya kepada firman Allah dan yang mau melakukan firman Allah itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi seorang pelayan tidak boleh memuji dirinya dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Seorang pelayan hanya perlu melakukan tugasnya dengan benar di hadapan Allah. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada umat yang ada di Korintus saat itu. Karena ketika saat itu banyak rasul-rasul palsu yang menyampaikan berita-berita yang menyenangkan umat. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan kita harus melakukan setiap pekerjaan kita sebagai pelayan dengan tulus dan rendah hati, bukan untuk pujian diri sendiri. Bunda punya cerita untuk anak-anak, yaitu cerita kancil dan siput. Tentu anak-anak mengenal hewan yang dua ini. Kancil adalah hewan yang berkaki 4. Dia juga dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Karena kepintarannya itu dia sering menolong hewan yang lain. Itulah sebabnya hewan yang lain sering memuji si kancil. Karena sering dipuji, si kancil pun jadi sombong. Sedangkan si siput adalah hewan yang bertubuh kecil dan jalannya selalu lambat-lambat karena dia harus membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Suatu saat si kancil bertemu dengan si siput di jalan. Si kancil pun menyapa si siput dengan sombongnya. Kira-kira apa ya yang disapa kancil terhadap si siput menurut anak-anak? Iya, si kancil menyapanya dengan sombong. Hai siput, kenapa kau tidak bisa berlari seperti saya? Hahaha, katanya. Oh iya ya, aku lupa. Tentu saja kau berat membawa rumahmu kemanapun. Hahaha. Si kancil pun tertawa mengejek si siput. Tapi walaupun diejek, si siput tetap sabar dan tenang terus berjalan lambat-lambat. Nah, anak-anak,
Sifat si kancil yang sombong tidak baik untuk dicontoh anak-anak. Si kancil yang sombong ingin memuji diri sendiri dan dia berbuat kebaikan dan menolong itu supaya dia dipuji. Nah, untuk itu anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan kebaikan, kita harus melakukannya dengan rendah hati. Tidak ingin dipuji diri sendiri dan mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan dengan baik, dengan tulus ikhlas, Bapa yang di surga akan tersenyum melihatnya. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, lakukanlah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena ketika itu Rasul Paulus sedang melayani, banyak pelayan-pelayan yang mencari keuntungan, mencari pujian dari pekerjaannya. Itulah yang dikritik oleh Rasul Paulus sebagai pelayan, harus melakukan pelayanannya dengan tulus ikhlas. Nah, anak-anak, lakukanlah kebaikan tetap dalam kehidupan sehari-hari sehingga Bapa yang di surga tersenyum melihat anak-anak setiap saat. Demikianlah firman kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita aminkan cerita firman kita dari Kidung Ceria 233 ayat 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa syafaat anak-anak. Lipat tangannya, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Bapa untuk firman yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami tetap jadi anak-anak yang baik hati, yang tidak suka memuji diri sendiri dan tidak sombong. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami dengarkan, boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman yang kami dengar tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon selalu tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami tetap berjalan seturut kehendak-Mu. Karena hanya tuntunan Roh Kudus-Mu lah kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Negara kami, Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai saat ini. Tuhan, Engkau dapat melihat keberadaan negara dan bangsa kami yang saat ini yang mengalami kesulitan di berbagai sektor. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati pemimpin kami, karena ketika pemimpin kami melakukan setiap pekerjaannya, biarlah mereka sungguh-sungguh melakukannya dengan takut akan Engkau, sehingga setiap tindakan yang mereka buat
demi untuk kesejahteraan rakyat banyak. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pembantu-bantu Presiden juga berkati para menteri dalam tugas kepemimpinan mereka Tuhan, biarlah Engkau tetap yang memberikan hikmat kepada kehidupan mereka, sehingga para pembantu Presiden boleh tetap bersinergi, bekerja sama untuk memajukan negara dan bangsa kami ini. Dari tingkat pusat sampai tingkat ke desa-desa sekalipun, berkati para pemimpin kami supaya sungguh-sungguh bekerja untuk kehidupan rakyat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di permukaan bumi ini, terutama gereja yang ada di negara kami, Republik Indonesia ini. Engkau dapat melihat keberadaan kami Tuhan, keberadaan gerejamu, yang saat ini kami tidak bisa melakukan ibadah kami secara langsung seperti mana biasanya. Kami melakukan ibadah kami lewat protokol kesehatan. Biarlah Engkau tetap menuntun kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ibadah kami dengan menuruti perintah oleh pemerintah kami, supaya sungguh-sungguh kami dapat berjalan dengan baik dalam persekutuan gereja kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa dalam tugas-tugas pelayanan yang ada di dalam gereja kami, dari mulai Pak Pendeta sebagai pemimpin tertinggi di dalam gereja kami saat ini, sampai kepada presbiter yang mengambil bagian dalam pelayanan, kelima pelkat semuanya Tuhan belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana biasa. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberkati kami dan memberikan kami hikmat yang daripadamu, sehingga setiap pelayanan yang kami berikan di dalam kehidupan kami boleh kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus yang Maha Baik, biarlah Engkau melihat segala pekerjaan kami, pelayanan kami saat ini. Biarlah Engkau melihat apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu sungguh-sungguh dengan ketulusan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk para anak-anak layan kami yang akan melakukan rekaman video untuk merayakan Natal yang lain daripada yang biasanya Tuhan. Biarlah Engkau mampukan anak-anak layan kami ketika mereka melakukan rekaman, berikan hikmat, kepintaran, dan keberanian kepada mereka supaya mereka juga dapat melakukan tugas yang kami berikan kepada mereka lewat rekaman dilakukan tanggal 24 ini. Berikan kesehatan ke setiap anak-anak kami supaya mereka boleh melakukan setiap aktivitas mereka. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa pelanggaran kami Bapa. Banyak kesalahan ketika kami melakukan tugas kami, banyak kesalahan yang kami berbuat, ampuni kami supaya kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, banyak hal yang kami minta, tetapi Engkau dapat melihat sesungguhnya apa yang terselip di dalam hati sanubari kami yang dalam. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152. Bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur
bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk mendoakan persembahan kita, anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah jadi anak Tuhan yang baik, lakukanlah firman-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Ciria 267 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami telah melakukan ibadah kami yang di hadapan-Mu. Banyak kekurangan Bapa, biarlah Engkau menyempurnakan ibadah kami ini, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Biarlah tetap tuntunan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami beserta dengan anak-anak layan kami, supaya minggu depan kami selalu dapat kembali mensyukuri kebaikan-kebaikan yang kami terima dari Tuhan lewat ibadah-ibadah kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan setiap kehidupan kami satu minggu ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hidupku.
Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hidupku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya memuji Tuhan.